Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Nagoya bagi warga Batam adalah sebagai pusat hiburan, pertokoan dan kawasan pecinan dengan fasilitas yang lengkap guna melengkapi kebutuhan masyarakat Batam dari elektronik hingga bahan pokok. Mengapa Nagoya? Tentunya nama ini bukanlah dimonopoli dari nama kota di Jepang, karena Nagoya di Indonesia ini sudah melekat pada kawasan bisnis di kota Batam, Kepulauan Riau. Walaupun penamaan daerah tersebut hanya diabadikan dari proses mulut ke mulut dan tidak formal. Asal mula disebutnya kawasan pusat pertokoan dan hiburan di Batam yang berada di Kecamatan Lubuk Baja itu sendiri memang berasal dari orang-orang Jepang, khususnya mereka yang bekerja di perusahaan infrastruktur Jepang yang membangun sejumlah sarana vital di Batam pada tahun 1970-an. Saat itu, Batam dalam tahap pengembangan, salah satunya dengan survei yang cukup banyak melibatkan warga Jepang. Tak heran, kawasan yang aslinya bernama Lubuk Baja pada saat itu banyak warga Jepang yang berkemah dan tinggal sementara, di mana mereka bekerja di Taise International Corporation, perusahaan planners, engineer, dan kontraktor yang berkantor pusat di Ginza, Choku, Tokyo, Jepang, yang sering menyebut sebuah kawasan di Teluk Jodoh, Lubuk Baja dengan sebutan Nagoya. Dari sinilah awal mula sebutan Nagoya melekat pada kawasan tersebut. Awalnya untuk memudahkan warga menyebut daerah yang banyak orang Jepangnya, dan Nagoya mungkin dirasa kata yang tepat mewakili hal tersebut. Dari sinilah kemudian berkembang, dan kawasan Lubuk Baja itu lebih akrab dan populer disebut Nagoya yang mulai diucapkan sekitar tahun 1978 hingga turun-temurun sampai saat ini. Berdasarkan sejarahnya, nama resmi kawasan yang disebut sebagai Nagoya itu adalah Seijodo atau Sungai Jodoh. Dan melalui Teluk Jodoh dahulunya ada titik keberangkatan masyarakat Batam ke Singapura dengan bot-bot kayu. Saat itu tidak memerlukan paspor jika ingin pergi ke Singapura. Saat pembangunan Batam pertama kali untuk kawasan industri pada tahun 1970-an, Menteri Ristek dan Teknologi yang juga merangkap Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, almarhum Bapak B.J. Habibie, memboyong banyak anak-anak muda yang berkualifikasi untuk ke Batam. Tidak semuanya tertarik atas permintaan bertugas di Batam, karena Batam ketika itu hanyalah hutan yang baru dibuka. Penduduknya pun tak lebih dari 6.000 orang. Sarana jalan, air, dan penerangan serba terbatas, apalagi untuk hiburan. Namun, salah satu yang tertarik dan menerima tawaran Bapak B.J. Habibie adalah Bapak Cahyo Priyonggo. Kini ialah satu-satunya insinyur periode pertama Otorita Batam atau Batam Industrial Development Authority yang masih aktif bekerja. Saat ini, Otorita Batam telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Pada mulanya, pembangunan kawasan infrastruktur di Batam yang paling dahulu dilengkapi adalah daerah Sekupang. Dari sarana pelabuhan, jalan 2 jalur, perumahan, hingga pedestrian jalan yang mengadopsi Singapura ada di sana. Namun banyak pengusaha lokal yang menolak diberikan alokasi lahan di Sekupang dan di Batam Center. Penamaan kawasan atau daerah di Batam memang identik dengan sesuatu yang terlihat di daerah tersebut. Nama jalan tidak menjadi acuan. Seperti contohnya Simpang Frankie yang kini berdiri apartemen Megapolux Master Stats Habibie.
disebut sebagai Simpang Frankie pada awal tahun 1994 karena di sana ada sejumlah tumpukan tiang pancang ukuran besar untuk pembangunan rumah sakit. Tumpukan tiang pancang itu bertuliskan Frankie Pile. Namun, karena pembangunan rumah sakit tidak dilaksanakan, sementara tiang pancang sudah ada di lokasi itu, maka masyarakat secara mulut ke mulut menyebut daerah itu sebagai Simpang Frankie hingga saat ini. Demikian juga dengan Simpang Jam yang kini terdapat flyover laluan Madani. Dahulunya ada jam yang dibangun di tengah Simpang 4 oleh Bank Dagang Negara atau BDN. Namun kini jam tersebut tidak ada lagi. Bahkan bank tersebut juga telah lama dilikuidasi. Namun nama Simpang Jam tetap disebut-sebut oleh masyarakat Batam untuk menyebut kawasan tersebut. Pada periode tahun 1980 hingga 1990-an, orang-orang yang hilir mudik datang atau sekedar berkunjung ke Batam, khususnya orang dari Jakarta, mengenal Batam sebagai surganya barang-barang fashion branded, buah-buahan impor hingga elektronik. Pertumbuhan penduduk di Batam termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Bahkan pernah pertumbuhan penduduk mencapai 26% per tahun. Pertumbuhan penduduk itu berasal dari migrasi dari daerah lain di Indonesia. Kawasan yang termasuk dengan nama Nagoya itu diawali dari Jalan Raden Patah di depan Polsek Lubuk Baja hingga membentang ke daerah Jodoh atau di depan Hotel Travelodge, dulu populer sebagai Hotel Novotel. Kompleks pertokoan di kawasan itu dikenal dengan nama Nagoya. Di daerah yang dikenal sebagai Nagoya sendiri, pada periode di bawah tahun 2005 banyak terdapat tempat-tempat karaoke dan bar bergaya Jepang. Pijat atau massage sekaligus merupakan layanan seks komersil juga banyak ditemui di tempat itu. Namun kini menyesuaikan kebijakan pemerintah, tempat-tempat itu kini tak lagi dapat ditemui di kawasan tersebut. Ruko-ruko itu kini telah beralih fungsi. Hanya tersisa beberapa restoran Jepang yang sejak dahulu hadir, seperti Kazu yang sangat populer bagi orang Jepang di Batam. Satu hal yang perlu digarisbawahi ialah mengenai kebiasaan warga Batam yang menyebut lokasi dengan nama wilayah daripada nama jalan. Tak heran jika berkunjung ke Batam, menanyakan nama jalan akan lebih menyusahkan dibanding menyebutkan nama kawasan. Bagi warga Nusantara yang berkeinginan berkunjung ke Nagoya, Jepang, tetapi masih belum kesampaian, ada baiknya berkunjung ke Nagoya di Batam yang bertetangga langsung dengan Singapura. Demikianlah awal mula penamaan Nagoya di kota Batam yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.